Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di One Problem and One Solution. Nama saya Amira Arja dan pada pagi hari ini saya ingin membahas topik tentang mengapa sekolah mengajarkan hal yang tidak penting dalam hidup Anda. Sebelum saya masuk ke dalam topik ini, silakan subscribe and share channel YouTube kami, like, bagikan pada teman-teman yang mungkin bermanfaat, dan mari kita bahas tentang topik mengapa sekolah mengajarkan hal yang tidak penting dalam hidup Anda. Ya teman-teman, dulu sewaktu saya masih sekolah, saya termasuk orang yang sedang-sedang saja. Tetapi karena saya adalah maksud saya dibesarkan di keluarga Chinese yang menjunjung tinggi akademi, saya dituntut untuk baik, mendapatkan nilai baik dalam semua mata pelajaran. Tentunya itu ada side effect-nya teman-teman, karena saya ketika sekolah di masa SD, SMP, SMA, saya seringkali menghabiskan waktu saya daripada bermain dengan teman-teman. Saya akhirnya belajar lebih banyak menghabiskan waktu saya belajar, mempelajari 11 ataupun 12 mata pelajaran di sekolah. Bayangkan teman-teman, 12 mata pelajaran di sekolah, yang tentunya sama sekali saat ini mungkin hanya satu yang saya pakai, yaitu matematika, karena saya adalah seorang programmer. Dan banyak sekali topik di matematika yang sudah saya lupakan. Nah, teman-teman, intinya apa berarti sekolah itu? Sebenarnya teman-teman, kalau Anda jeli, sekolah itu adalah tempat komunitas di mana anak-anak itu belajar dan berkomunikasi bersama. Belajar bersama dengan guru, mendapatkan ilmu yang baru. Namun seringkali orang tua ini memfokuskan anaknya untuk mendapatkan nilai baik di semua mata pelajaran. Lah, Anda mungkin tidak sadar bahwa anak itu ketika mereka ternyata otaknya tidak mampu untuk mempelajari semuanya, mereka akan mengalami stres, depresi, tertekan. Dan gilanya lagi, mungkin Anda juga tahu beberapa orang tua yang mengharuskan anaknya semasa umur 6 ataupun 5 tahun mereka harus bisa tiga bahasa dan mereka harus bisa matematika, dan mereka diikutkan lomba matematika sejak kecil, atau mereka harus mendapatkan nilai matematika atau nilai apapun harus baik. Teman-teman, hal itu menurut saya adalah kegilaan. Karena apa? Yang pasti dalam dunia kerja yang dibutuhkan bukanlah hal-hal seperti itu, namun yang dibutuhkan adalah integritas Anda, komunikasi Anda, dan apakah Anda seseorang yang bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, dalam dunia bisnis terutama, apakah matematika itu diperlukan? Apakah sejarah itu diperlukan? Apakah geografi itu diperlukan? Sama sekali tidak, teman-teman. Dan gilanya, ketika Anda mempelajari geografi ataupun sejarah, yang diteskan adalah pada tahun berapa, anaknya ini berapa. Mengapa sekolah tidak mengajarkan kisah dan makna yang bisa dipetik dalam sebuah cerita di masa lalu, dalam sejarah itu? Apa yang bisa dipetik? Mengapa terjadi pemberontakan? Bagaimana seharusnya mereka bisa menanggulangi pemberontakan perang saudara di dalam dua kerajaan itu? Tapi yang ditekankan adalah tahun berapa, disuruh menghafal, dan siapa anaknya ini, siapa anaknya itu. Kan gila teman-teman. Ngapain teman-teman? Ketika Anda belajar sejarah ataupun geografi, Anda tidak perlu menghafal. Semuanya sudah ada di internet. Anda tinggal membaca. Ketika Anda sering membaca, Anda akan hafal dengan sendirinya. Jika Anda lupa, Anda hanya perlu membuka file di internet itu tadi, membaca lagi, dan mengingat sejarah peristiwanya. Yang terpenting adalah peristiwanya teman-teman. Peristiwanya, bukan tahun berapa, bukan menghafal namanya dan anaknya siapa. Itu sangat tidak penting teman-teman, karena dengan makna yang terkandung di dalam sejarah, Anda akan bisa belajar bagaimana menanggulanginya sejarah itu terulang, untuk tidak terulang kembali di masa depan, bukan menghafal tahunnya. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman. Dan matematika pun yang ditekankan adalah logika berpikir.
bukan menghafal sin, bukan menghafal kos, bukan menghafal tan. Anda kalau menghafal itu semua, Anda gila teman-teman. Karena di dalam dunia kerja, Anda hanya perlu fokus satu. Jika Anda menguasai satu hal, Anda akan mendapatkan banyak sekali kesempatan dalam hidup Anda. Kalau Anda memfokuskan diri Anda kepada 12 mata pelajaran dalam kurun waktu 10 tahun, bagaimana Anda tahu Anda spesialisasinya apa? Ya, teman-teman, itu yang terjadi di dalam sistem pendidikan kita dan kebanyakan di seluruh dunia ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, saya ajak untuk berpikir kembali, apakah sekolah di Indonesia ini ataupun kebanyakan di seluruh dunia ini memang perlukah kita untuk menjadi baik, mendapatkan nilai baik di semua mata pelajaran? Ya, teman-teman, itu pilihan hidup masing-masing ya. Tapi kalau saya secara pribadi, ketika saya nanti mempunyai anak dan anak saya sekolah, saya akan menekankan pada dia bahwa komunikasi, integritas, dan tanggung jawab terhadap homework yang diberikan dari sekolah itu yang akan saya tekankan. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling pintar di sekolah, tapi Anda harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Anda harus menjadi orang yang mempunyai integritas di sekolah. Ya, jadi teman-teman, semoga topik kali ini bisa membuka wawasan dan pikiran Anda bahwa yang terpenting di sekolah itu bukanlah mendapatkan nilai baik dari semua akademis itu, tapi hubungan Anda dengan teman Anda, hubungan Anda dengan guru, hubungan Anda dengan sekolah pada keseluruhannya, dan itu akan membawa Anda mencapai masa depan yang lebih baik ketika Anda berada di lingkungan yang luas, lebih luas daripada sekolah. Itulah mengapa ketika banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, secara otak mereka bagus, tetapi pada akhirnya di dalam kehidupannya setelah sekolah mereka tidak bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih teman-teman, dan semoga topik kali ini bermanfaat bagi kalian semua.